pertama, ya memang itu warid, artinya memang ada sahabat seperti saya sampaikan tadi. Cuma saya lupa nama-nama sahabat yang pernah memakai emas ataupun sutra itu. Nanti saya cek ulang di di kitab yang ada. Persoalannya kenapa sahabat-sahabat ini memakai? Apakah tidak pernah memang ditegur oleh Nabi? Nah inilah perlu memang pendalaman. Jangan-jangan ketika dia memakai itu Nabi itu tidak ada lagi. Artinya Nabi sudah meninggal, baru kemudian itu dia pakai. Atau boleh jadi pelarangan itu tidak sampai kepada mereka. Kan sahabat itu oleh sebagian ulama itu jumlahnya kurang lebih 114.000, yaitu versi Imam Ibnu Hisham. Jadi kalau 110 Pak sebut, ya jelas sahabat ini pernah ketemu dengan Nabi. Tapi ketemunya Nabi itu apakah setiap waktu, setiap saat, atau cicing di bawah, itu juga tidak dijelaskan. Jadi takutnya ada sahabat itu yang memakai itu memang dia tidak tahu menahu tentang hadis itu, atau boleh jadi kalau dalam istilah fikih, ya hadis Nabi itu kadang dipahami sebagai manhaj. Ya, artinya ada sebabnya kenapa dia larang. Nah itu tadi. Bisa jadi dia larang karena ada faktor-faktor tertentu, dan itulah yang dipahami oleh sahabat. Kalau itu contoh, saya kasih contoh. Pakaian dipakai masyarakat lalat itu haram hukumnya kan? Karena itu khuyala. Ketika Nabi mengatakan itu khuyala, ada ketakaburan. Itu Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Maka dia pengulut Abu Bakar, kalau begitu, kena tona tuh ya Rasulullah, saya juga masuk itu kalau begitu. Karena saya juga sering berpakaian seperti itu. Tapi apa kata Nabi? Kamu Abu Bakar itu tidak khuyala, iko nasa demu mutakabbur. Nah itu ilahnya. Jadi artinya ternyata bahwa yero pakaiannya yero rapo itu ditanai pakai maserin dalam. Pada lagu-lagu rioloe, kan ada lagu-lagu tempo dulu itu. Sulara lampe nala paseril lale, ya kan? Nah itu ternyata Abu Bakar tidak kena kata Nabi SAW. Padahal dia juga termasuk orang yang cara berpakaiannya seperti yang lain. Tapi kata Nabi, kamu tidak masuk golongan khuyala. Ya, nah, inilah yang dipahami barangkali oleh sebagian sahabat, sehingga itu tadi ada yang memakai di antara mereka itu sutra, bahkan emas. Ya, karena itu tadi bisa jadi begitu. Nah, ini lagi-lagi perlu pendalaman. Kenapa sampai-sampai ada sahabat yang justru memakai sutra atau emas? Bukankah Nabi telah menjelaskan bahwa itu tidak boleh? Ya, bahkan diharamkan bagi umatku yang laki-laki dan dibolehkan bagi umatku yang perempuan. Apakah mereka tidak memahami hadis itu? Kemungkinan bisa jadi dia tidak sampai kepadanya hadis itu, atau boleh jadi dia paham hadis itu, tapi dia bisa membaca bahwa Nabi sebenarnya itu melarang karena ada sebab-sebab khusus. Ketika sebab-sebab khusus itu tidak terpenuhi dalam dirinya, maka dia pakai. Allahu a'lam, bisa jadi seperti itu. Nah, itulah dalam bahasa hukum disebut dengan ta'lil. Jadi ada analisisnya. Kenapa Nabi sampai melarang itu? Ya. Saya kira itu penjelasannya dari pertanyaan kita.